Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati ketua beserta seluruh pengurus masjid Darul Ikhwan, para tamu-tamu, sahabat-sahabat Ustadz Abdul Somad, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Subuh ini tadi saya tanya pengurus, temanya halal bihalal. Halal itu artinya tiga: mencairkan yang beku, mengurai yang kusut, menyambung yang putus. Mencairkan yang beku, mengurai yang kusut, menyambung yang putus. Mudah-mudahan setelah acara halal bihalal ini semua yang beku-beku cair. Salah satunya THR. Udah habis. Semua yang kusut-kusut, hubungan kusut-kusut, pikiran kusut terurai, dan semua yang putus-putus silaturahim tersambung insyaallah. Amin ya Rabbal. Ada doa yang dibacakan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika akan menghadapi Fir'aun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani. Dari kata wahlul, wahlul itu halal, wahlul 'uqdatan, lepaskan ikatan-ikatan. Kita ini kalau terikat-terikat nih payah, kita maunya lepas plong. Wahlul 'uqdatan, lepaskan ikatan-ikatan min lisani. Saya bisa ngomong lepas ini karena tak ada ikatan-ikatan, tak ada sangkutan-sangkutan. Coba kalau saya ada sangkutan-sangkutan, tak berani saya ceramah menatap wajah bapak ibu, tunduk aja. Kenapa? Kebetulan depan ada yang kebetulan saya masih ada sangkutan utang. Jadi itulah makanya wahlul artinya uqdatan, lepaskan dari sangkutan-sangkutan. Yang selama ini masih ada sangkutan-sangkutan, yang selama ini masih ada ikatan-ikatan, bagaimana kita bisa plong, lancar, mudah, tidak ada apa-apa yang merusak hubungan kita. Itulah mengapa kita hadir pada subuh ini, supaya tersambung silaturahim kita insyaallah. Amin ya Rabbal. Man ahabba yusata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'a lahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Di mana menyambung tali silaturahim? Menyambung tali silaturahim yang paling bagus di masjid. Nyambung tali silaturahim di hotel, tak terdengar suara azan. Subuh lewat, zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, isya lewat. Ingat, malaikat maut pun lewat juga di situ. Mati dalam keadaan su'ul khatimah, cerita-cerita, ngobrol-ngobrol tak tentu arah, tak berjudul, tak bertema, tak ada moderator, sana sini semua disinggung. Maka kita fokus halal bihalal. Dibuat acaranya subuh. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah,
maka dia dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan kata saya, itu hadis Nabi, hadis sahih. Siapa yang mau dapat lindungan Allah, anaknya dilindungi Allah, suaminya dilindungi Allah, istrinya dilindungi Allah, anaknya, keluarganya dilindungi Allah. Kuncinya adalah sholat subuh berjamaah. Ada orang sholat subuh ke masjid, pulang dari masjid ditabrak angkot, mati. Komplain ke ustaz. Kata Ustaz Somad, siapa yang sholat subuh berjamaah dilindungi Allah. Itu sholat subuhnya berjamaah, pulang kenapa dia ditabrak mati? Justru kalau kita memandang dengan pandangan hakikat Allah, matinya dia itu adalah salah satu cara Allah melindungi dia. Kita kan memandang sesuatu itu menurut pandangan kita. Menurut pandangan kita, orang yang dilindungi itu selamat pergi, selamat pulang. Padahal belum tentu orang yang selamat pergi, selamat pulang dilindungi. Berapa banyak orang yang badannya sehat, hartanya berlimpah, duitnya banyak, tapi belum tentu dilindungi daripada perbuatan maksiat. Sebaliknya ada orang yang dilindungi Allah, ditahan Allah rezekinya. Dengan ditahan rezeki itu sebenarnya dia sedang dilindungi Allah menurut pandangan hakikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memandang itu bukan menurut pandangan kita, menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang kalau dilepaskan Allah rezekinya, justru dia menjadi lalai kepada Allah. Ini kalau model-model kau ini kata Allah, rezeki tak boleh terlalu kulepas. Nanti kalau kulepas, sembahyang subuh lepas, zuhur lepas, asar lepas. Dibuat Allah rezekinya secukupnya supaya apa? Supaya dia terikat ke masjid. Ada orang-orang kalau rezekinya melimpah, dulu waktu rezekinya biasa aja 5 kali ke masjid. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir. Begitu dilebihkan Allah rezekinya sikit, mulai Idul Adha sama Idul Fitri aja. Idul Adha pun mau ngambil kupon kurban. Jadi yang paling indah itu hidup menurut Allah, bukan menurut kita. Kita ini hidup mengikut apa kita atau apa kata Allah? Apa kata Allah. Tapi tetap ada usaha dan ikhtiar. Jangan nanti selepas mendengar pengajian subuh ini, Bapak, aku udah ikut hakikat aja kata Ustaz Somad, tak perlu lagi ada usaha dan ikhtiar, serahkan semua pada Allah. Ya tidak bisa. Kita seperti subuh ini, ada usaha dari kita, di setel jam, bangun jam 4, terbangun, anak diajak, istri diajak, datang ke masjid, ada usaha dari kita. Setelah usaha, barulah serahkan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwata illa billah. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, habis sholat subuh dia duduk, tak keluar masjid, berzikir. Kalau kebetulan tidak ada ustad, baca Quran, zikir. Kalau kebetulan ada ustad, pengajian. Hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari. Cemana kami tahu terbit matahari Pak Ustadz? Nampak terang. Ya tapi takut juga kami waktu terang terbit itu rupanya waktu terlarang. Karena waktu terbit matahari itu waktu yang dipakai menyembah berhala Lata Uzza. Takut kami masuk waktu terlarang. Tengok maghrib. Maghrib di Batam jam 6:05. Nah, jadi kita ngaji terus, nanti sampai jam 6:05 kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Sholatnya masing-masing, tidak berjamaah. Nah, nanti begitu selesai tausiah, Bapak Ibu sholat, ketika semuanya sedang sholat, nah disitulah saya pulang. Karena kalau tidak payah saya pulang. Sholli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Syaratnya 3. Salat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, salat sunat 2 rakaat.
Apa balasannya? Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Dapat pahala seperti haji dan umrah. Mudah-mudahan kita diberikan Allah kesempatan melaksanakan ini dan istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini mic ni tak bisa dihilangkan ekonya nih. Eko masjid mic pakai eko itu untuk qori. Pakai eko. Eko tu gunanya dua. Pertama untuk qori, yang kedua untuk penyanyi dangdut. Kalau ceramah tak pakai eko. Itu dia. Itu baru betul. Sampai mana tadi hilang pula bahan ceramah. Isi halal bihalal itu isinya tidak banyak. Isinya hanya 3 saja. Yang pertama isinya adalah menyambung tali silaturahim. Ma'amin muslimah ini ada 2 orang muslim yaltaqiyani berjumpa wa yatasafahani berjabat tangan, ghufira lahuma diampunkan dosa mereka berdua malam yatafarraqa sebelum berpisah. Makanya tadi saya dari mulai turun masuk ke ruang belakang, assalamualaikum Pak Haji, assalamualaikum. Ini ketua kita Pak Ustaz, assalamualaikum. Ini sesepuh kita Pak Ustaz, assalamualaikum. Kadang orang ini kalau udah salaman, 2 kali pula kita salaman Pak Ustaz. Rupanya kok 100 kali, kenapa? Bersalaman menggugurkan dosa. Tasaqat dzunubuhuma kama tasaqat awraqus syajar. Gugur dosanya macam gugurnya daun-daun pokok kayu. Banyak-banyak bersalaman. Gugur macam daun pokok kayu. Tapi yang gugur itu dosa, hutang tidak. Bagaimana dengan bersalaman dengan orang yang tidak mahram? Ditusukkan paku dari api neraka ke tapak tangan, khairun, lebih baik, min antamussa yada mara'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tidak mahram. Jangan sentuh tangan perempuan yang tidak mahram. Siapa aja yang mahram kita, siapa yang tidak Pak Ustadz? Saya mahram ke atas, emak, adik emak, kakak emak, kakak ayah, adik ayah, nenek ke atas. Ke bawah anak perempuan, keponakan perempuan anak saudara. Ke kanan ke kiri saudara, saudari perempuan, anak saudari perempuan, kakak perempuan, adik perempuan. Bagaimana dengan adik istri? Adik laki-laki punya istri, ipar, tidak mahram. Jadi Ustadz kan punya adik laki-laki, ya, punya istri dia, adik ipar saya. Masa Ustadz seumur-umur tak pernah salaman? Tak pernah saya bersalaman sama dia. Sejak menikah sampai anaknya sekarang sudah madrasah aliyah. Jadi yang saya ceramahkan ini, yang saya cakapkan ini saya amalkan. Banyak juga orang bilang, ipar tidak boleh, katanya. Pas hari raya tengok, salaman dia sama iparnya. Pas ditanya, Ustaz kemarin di masjid kami berapi-api, Ustaz bilang tak boleh. Itu kalau ipar saya boleh. Itu namanya ceramah untuk orang, bukan untuk dia. Kita amalkan. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah. Kalau Ustaz Somad itu ngomong aja nggak boleh salaman sama perempuan. Kemarin saya tengok dia ada waktu jamaah ngulurkan tangan disalaminya nenek-nenek. Udah tua, cuma seumur almarhumah emak kita. Datanglah dia ngulurkan tangan. Apa kabar Ustaz Somad? Selalulah aku tengok Ustaz ceramah diulurkannya. Takkan mungkin saya ceramah ditusukkan tapak tangan. Sakit hati dia. Jadi kalau sudah tua tidak apa-apa.